Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan kedua mengalami kontraksi sebesar minus 10,90% atau YoY. Kondisi ini berimbas pula pada usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Bali. Menyikapi kondisi tersebut, program-program pengembangan produk lokal diharapkan bisa terus dikembangkan, seperti mendorong lebih banyak petani tradisional dan UMKM terhubung dengan marketplace dan teknologi digital. Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Bali Trisno Nugroho menyatakan KPW BI Bali juga mendorong peningkatan bansos pangan menggunakan produk lokal. Pihaknya juga mendorong lebih banyak penggunaan produk lokal di industri akomodasi, makanan dan minuman, termasuk mendorong kerjasama antar daerah serta mendorong internasionalisasi gerakan cinta produk lokal bagi masyarakat Bali. Intinya dalam bahasa Bali, ngiring angge produk Bali. Dengan demikian UMKM pulih dan Bali bangkit. Ia menegaskan bila semua masyarakat menggunakan produk Bali, maka UMKM di daerah ini bisa akan kembali pulih dan bangkit. UMKM yang bangkit, maka sektor perekonomian akan tumbuh. Tidak dipungkiri, pembatasan aktivitas ekonomi berdampak terhadap semakin dalamnya pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020. Pada Agustus 2020, Bali juga kembali mengalami deflasi. Penurunan harga sebagian besar disebabkan oleh berlanjutnya penurunan harga pada komoditas daging ras, angkutan udara, sekolah dasar, bawang merah, dan pisang. Menghadapi fenomena tersebut, Bank Sentral bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali, Dekranasda Bali, dan Bank BPD Bali kembali menggelar pasar gotong royong. Selain untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya, Galungan, dan Kuningan, pasar gotong royong ini juga bertujuan untuk meningkatkan penyerapan produk UMKM lokal. Hal ini sejalan dengan instruksi Gubernur melalui surat edaran nomor 15036 tahun 2020 bagi instansi vertikal maupun lembaga terkait untuk dapat menyediakan tempat bagi UMKM khususnya yang bergerak di bidang komoditi pangan hingga kerajinan. Mengingat kegiatan dilaksanakan di masa pandemi COVID-19, kegiatan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Seluruh penjual menggunakan masker dan face shield. Transaksi jual beli dilakukan secara non-tunai dengan menggunakan QRIS, Quick Response Indonesian Standard. QRIS memudahkan masyarakat untuk tetap dapat bertransaksi maupun berdonasi secara aman, cepat, dan efisien, terutama di tengah pandemi COVID-19. QRIS juga dapat digunakan untuk mendorong digitalisasi UMKM. Suardike, Bisnis Bali melaporkan.